Mbak Lina, mana Mbak Lina? Ini panduan bekam mana Mbak? Bawa sini Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Gak apa-apa ya Pak, kayak gini ya. Namanya darurat. Yang ingin Bapak sampaikan adalah yang pertama, Kang Ali sama Kang Abdu sudah dikondisikan untuk diturunkan. Yang kedua, karena keahlian di sini pengaruh terhadap penghasilan, Bapak ingin segerakan yang sama sudah kuasai, misalnya bekam. Untuk diturunkan kan sebenarnya terapi di DHB itu kan ada bekam. Penjelasannya gini, bekam di DHB itu ada 33 titik, ada 23 titik, ada 21 titik. Yang umum orang mengambil 21, 23, dan 33. Biasanya orang yang sudah sepuh-sepuh ngambilnya 33 titik karena sudah sampai tangan sini. Oleh karena itu, ketika sama nanti turun, dianjurkan untuk orang yang sudah usia 40, Pak, ambil yang 33 aja, supaya tangannya biar dapat kan ini. Tapi intinya gini, prosesnya gini, pasien datang ketemu dengan admin, mereka biasanya sudah punya program terapi. Mau terapi apa, misalnya mau bekam atau mau pijit, ini di depan sudah ngomong. Makanya di buku kartu, di kartu kuning, kartu sehat, kartu putih itu, di situ ada nama, tanggal kunjungan maksudnya, terus cek kesehatan, cek ini tensi ya. Terus dia mau ngambil apa? Mau bekam apa mau pijit kan itu? Apa mau bedah orang apa mau rukyah, itu ada tulis di situ. Terapisnya siapa ditulis di situ. Jadi yang pertama dengan kajiannya ini secara garis besar dulu, menguasai satu tempat terapi. Tempat terapi itu terdiri dari kamar terapi kan itu. Di kamar terapi itu ada etalase sama ranjang kan gitu. Terus yang di kamar terapi itu ada jam, ada kaca buat cermin gitu ya. Ada gambar titik bekam. Terus ada anjuran untuk satu pasien ganti jarum, ganti handuk, ganti kain. Kalau di etalase ada di situ alat bekam, sarung tangan, terus apa lagi? Handuk, kain, terus minyak zaitun, ada apa lagi? Ada krem dan sebagainya, itu di situ ada. Jadi sama sebelum terapi itu cek dulu ruangan. Ada nggak handuknya? Ada apa yang kurang tuh harus disediakan dulu. Oleh karena itu ketika ini ada catanya Mas Abdu misalnya, Mas ini terapi, ini kartu sehatnya ini, sama cek dulu ruangannya. Ruangannya sudah bersih belum? Kainnya sudah diganti belum? Kan kalau yang habis pakai ruangan itu harus diganti. Yang habis pakai harus ganti. Jadi ruangan itu ada kamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ruangan. Jadi ketika sampai diparingi nomor kartu, sampai cek mau kamar berapa, yang kosong kamar berapa, pastikan dulu, dicek dulu, masuk dulu.
Oh misalnya kamar 7. Nah, setelah dicek, oh udah lengkap, sama keluar lagi, ketemu pasiennya, misalnya Pak Arifin, kan disitu udah ada tuh Pak Arifin mana ya? Saya yang mau nerapin jenengan Pak. Ayo masuk ke dalam, diajaklah ke ruangan. Jadi masuk ke ruangan jangan sampai di ruangan sama kayak gini gitu maksudnya. Ya, jadi rapikan ruangan. Nah biasanya setelah rapi, biasanya terapis yang lama itu sudah merapikan, sudah ganti dan sebagainya. Jadi tinggal nangani kan gitu untuk pasien berikutnya. Setelah sampai masuk dalam, ketika dia akan bekam, maka saman keluar dulu. Monggo Pak, silakan ganti baju, dibuka dulu bajunya kan gitu biasanya. Ganti baju, ganti sarung kan. Celananya ada di situ ada tempat buat nyantolin baju. Biar dicari, sama posisi di luar waktu dia ganti. Paling 1 menit 2 menit kan, jangan jauh-jauh dari depan kamar. Setelah selesai, biasanya mereka ngundang atau sama kalau kelamaan duduk gitu. Sudah Pak, masuklah sampean. Nerapi. Pijit juga begitu. Jadi zaman kalau orang pijit dipersilakan dulu, atau ketika sudah siap, oh ini mau pijit di kartu saya kan ada tuh. Oh berarti saya harus bikin air panas tuh. Ada bak tuh, bak buat rendam kaki itu. Ambil garamnya, garam herbal, garam dicampur herbal, dimasukin ke kotak, baru kasih air panas. Air panasnya sudah pakai mesin kan, mesin panas, pemanas, air pemanas, dipanasin, habis itu garamnya kan meleleh tuh, ditambah air dingin supaya hangat, dibawa ke kamar untuk direndam kakinya pasien itu. Karena itu salah satu dari ikhtiar kita supaya berbeda dari yang lain. Nah di situ sama sambil berdoa, ditariklah ke bawah, apa dipijit-pijit gitu orangnya itu kakinya, energi negatifnya diturunkan di situ. Pakainya apa? Doa sampai nanti karena belum dapat diklatnya, ya baca apalah. Bismillah, kalau mau lengkap ya yang pasti Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis samai wa huwa samiul alim. Tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi mudarat ketika kita selalu bersama Allah. Jadi zaman energi negatif barang diturunkan di situ, ya sambil diterapi gitu. Jangan lama-lama. 2 menit apa 3 menit apa 5 menit. Yang kira-kira sudah pas gitu. Baru itu posisi di kamar ya, di ruang terapi ya Mas. Jadi direndam itu. Disitulah saatnya sampean berdoa, keluarkan ilmunya, mudah-mudahan sehat. Ketika mau sudah direndam, disingkirkan airnya, bisa langsung dibuang di belakang, ya, atau dimasukin dulu sama langsung nerapi. Gitu. Sebelum terapi jangan lupa doa. Nawaitu syifa aminallahi ta'ala lillahi. Aku niat berobat dari Allah Ta'ala untuk menyembuhkan Bapak siapa, kan ada namanya itu di situ. Di kartu sehat kan ada namanya itu. Bapak Arifin. Nah, Al-Fatihah dalam hati aja, nggak usah kencang-kencang. Nanti pastinya tahu lagi. Yang penting sama niat mengobati. Niatnya aku berobat dari Allah Ta'ala. Nawaitu syifa aminallahi ta'ala, untuk menyembuhkan penyakitnya Bapak. Dipegang apanya gitu. Kalau dia tengkorak dipegang di titik 72. Kan sini kan tempat 72 macam jenis penyakit, tempat juga pengobatan. Kalau ya sama di saat kakinya berdoa. Gitu ya intinya ya. Jadi pastikan proses jalur urutannya sama ikutin. Dan urutan itu ada Mas, urutan terapi itu. Nanti habis ini nangan siapa itu ada dari pagi sudah ditentukan biasanya. Yang terakhir kemarin nanti biasanya di depan. Ketika nanti sudah ada request, walaupun sudah ada urutan boleh pasien boleh memilih gitu loh. Makanya kalau orang-orang yang sudah lama biasanya ada request wajar gitu loh. Misalnya untuk pertama-tama request, kalau enggak ya pertama yang urutannya. Itu nih masih paham gitu. Intinya itu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan SOP, itu kan SOP ya. Kalau urutnya udah oke.
Kemudian terkait dengan tata tertib dan moto, sama sudah tahu, sudah tak jelaskan. Motonya adalah sojudis akeko berawasa sesan akeko. Iramanya begitu. Fungsinya buat apa? Insya Allah bukan hanya saat kita kerja di DHBH. Itu buat sampai di rumah juga manfaat ketika itu diterapkan. Sampai dimanapun, kalau dengan moto itu insya Allah akan menjadi lebih baik. Sojudi ateko berawasase sesan ateko. Ini Bapak kita wiridkan. Kalau pagi-pagi itu ada proses pembelajaran nanti. Sholat, jujur, disiplin, sojudis takeko, tanggung jawab, kerjasama, komunikatif. Kerjasama itu ya kerjasama dengan yang lain. Nah, kaitannya dengan kerjasama ini, saya kepengen memberikan kekuatan pada sampean. Tiap tempat beda-beda. Tapi insya Allah di DHB itu karena digenjot dengan konsep spiritual, mudah-mudahan tidak terjadi banyak goncangan. Kalau ada goncangan, kita meetingkan, kita diskusikan. Ini Mas ya. Jangan ragu-ragu untuk komunikasi. Makanya komunikatif di situ. Komunikatif itu ya komunikasi gitu. Ada sesuatu, yuk diobrolin. Itu sojudis takeko berawasase, bersih, rapi, wangi. Sampai harus wangi. Sampai nanti beli itu. Ada nanti Bapak. Beli pewangi. Rexona, bukan minyak wangi. Minyak wangi iya, Rexona iya. Jangan sampai pasien merasa terganggu karena bau, karena nanti efeknya bisa kapok kan gitu. Makanya nanti sampean tugasnya tiap pagi nanti pasien terapis yang suruh kayak gini sama nyiumin. Ya, mau. Kalau mau mijit langsung ke admin. Enggak ada otomatis nih kalau sudah kayak gini mudah-mudahan udah tahu lah pokoknya harus pakai Rexona. Oke ya, berikutnya sojudis takeko bersih rapi wangi sopan santun ya sama pasien sama teman-teman. Kalau panggil ceramnya Pak Ahmad, monggo Pak, mari Pak, terapi sama saya Pak, saya Ali. Kenalkan supaya sampai dikenal namanya. Ya, saya Abdul. Kan Bapak Pak Ahmad kan? Bapak sih Pak yang ada terapi sama saya. Itu intinya. Dengan seperti itu, sama punya sopan santun. Jangan Pak Ahmad mana nih ya? Kan kadang-kadang orang ramai Mas di situ. Siapa ya Pak Ahmad kan? Sopan kan? Sopan santun. Ya kalau duduk nanti jangan kayak gini. Misalnya di tempat kakinya naik, jangan. Ya, sopan santun lah, apalagi di ruang tamu misalnya. Usahakan itu diterapkan. Sosan ATPROP, ahli terapi profesional. ATPROP itu ahli terapi profesional, supaya sama menjadi orang profesional. Nanti judul-judulnya nanti tak jelaskan secara karena ini sangat pendek waktunya. Jadi Bapak intinya itu yang mau saya sampaikan. Yang kedua, apa yang ketiga, Bapak mau menjelaskan ini. Di DHBH itu sudah terkenal pekamnya tidak sakit. Karena apa? Karena semuanya sudah melalui proses pendidikan dan pelatihan. Bapak salah satu pendiri organisasi Pekam di Jogja tahun 1983. Bapak sekolah di Jogja, bikin perguruan, bikin pelatihan kayak gini, Pekam, lurah, dan sebagainya. Bapak belajarnya dulu di Jogja, tapi langsung saat 87 Bapak sudah bukan di sana. Nah, Bapak mau menyeragamkan supaya Pekam di Keranggan sama di Cikampek itu sama. Pekam yang ditangani sama Mas Abdu, yang ditangani sama Mas Ali itu sama, nggak beda. Jadi nanti pasien bisa dengan siapa saja gitu maksudnya. Paham ya? Makanya apapun sampean kemarin-kemarin itu Pekamnya seperti apa, pastikan ini sama. Contohnya Pekam yang pertama, nanti naik
Yang pertama tuh di sini tuh kan. Setelah berdoa, kan buka pasti ya. Nawaitu syifa min Allah. Sama nih yang pertama kan di relaksasi dulu. Relaksasi berapa lama? 1 menit, 1 menit, 1 menit, 3 menit. Kalau mau 2 menit, 2 menit apa? Ini 2 menit, 2 menit, 2 menit. Berarti 6 menit. Relaksasi biar wah ini ceritanya enak. Jangan pamer di situ. Kan untuk mengendorkan dulu ya. Sebelum bekam pun ada relaksasi. Disitulah sampean bisa meningkatkan bobot sampean di depan pasien. Wah ini bekamnya wujudnya enak dengan saya bisa ya. Kayak gitu. Yang kedua, setelah di relaksasi sama teman titiknya gini mas. Sama kemarin gimana? Kalau titik itu? Mana coba? Kalau sama biasanya gimana? Iya, ini mana pertama mana dulu? Ya, bukan coba sini maju. Apa? Biasanya dari sini. Ini dulu. Ini, baru ini. Di sini, ini. Ya. Ini. Ya. Ini. Dari sini. Oh, hampir sama ya. Yang leher? Leher jarang sih Pak. Ya. Jarang meter. Oke, jadi gini, sama, hampir sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hampir sama ya urutannya ya. Terus kalau 33 kan berarti 24 ini. Tambah ini 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya. 31 masih Kalau yang 33 di paha apa 4 apa 2 Pak? apa? Biasanya dipakai di sini kalau yang 33 di pahanya cuma 2 apa 4? Ini di sini nih. Oh, Itu iya. di sini. 1 sama ini aja. Tambahannya nih. Di tangan kan 3 nih. Ya. Di sini Mas. Sini. Pinggul ya. Di pinggul 1 di sini sama di sini. Berarti di betis 2 ya? Ya, di betis berarti 2, di sini sama di sini. Ya, kalau 33 berarti ada di pinggirnya sini ya. Ininya sama seperti ini. Jadi bukan di sini Pak? Nah, ini. Oh enggak? Enggak, di sini. Di sini enggak? Enggak. Di sini Mas. Oh, ada sampingnya. Di samping sini. Yang berarti Ini sudah ada. di samping sini. Nah, sini. Sama di sini. Ya. Katakan 33 itu ya. Ya. 30 kadang-kadang masih ada orang nambah Mas. Ada nambah 10 lagi. Jadi di Keranggan itu luar biasa Mas. Sampai tinggal cara penyampaiannya aja. Udah 33 jadi udah banyak. Mau ada lagi nambah. Kan ini per titik 5.000 Mas. Ya. Sekarang titiknya itu. Sekarang tarikannya. Tarikan pertama. Sama tarikannya berapa? Pengebasannya. Tergantung orang. Tergantung orangnya. Tergantung orang. Ada yang beda-beda. Ada yang kencang, ada yang halus. Yang kenceng berapa? Yang kencang baru 2,5. Terus yang enggak paling banyak berapa tarikan pertama? Tarikan berapa? Paling banyak? 1, 2,5, 2,5. 3. Oh, saya 3. Ya, gini. 3. Tarikan itu paling banyak 3. Nggak boleh lebih dari 3. Yang nomor 1 ini tarikannya 2. Ini nggak boleh 3 yang ini. Yang ini nggak boleh 3 tarikan pertama itu. Ini 2. Ya. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ini saya lagi jelasin di situ. Jadi tarikan yang ini, yang nomor 1 ini 2, ya. Tarikan pertama tuh 1, 2, udah. Yang ini 3 semua nih, 3, 2. Ya Mas ya. Yang ini 2, ini 2, ini 2, semua 2 ini. Ya, ini 2. Ini 2 semua tarikannya. Yang ini berapa? Ini 1,5. Ini yang leher itu
satu, nggak boleh 1,5, nggak boleh 2. Ya, ini satu. Ditunggunya setelah selesai berapa menit pengebasan itu? Pembahasan Ah, paling 3 sampai 5 menit. ya, 5 menit lah katanya. Karena pertimbangannya ini kalau dari awal pasti 10 nih judulnya, 10 menit kira-kira. Kenapa? Karena untuk pasangnya itu paling kan 3 menit. Ya, untuk pasang ini loh, kok paling kan 3 menit. Kalau masih baru biasanya sampai 5 menit. Nah, ditunggu 5 menit jadi 10 menit jatuhnya kan. Jadi kalau ini sudah selesai semua, ditunggu 5 menit berarti ini sudah 10 menit. Kisarannya begitu. Iya. Ya. Oke, udah. Setelah dilepaskan, mau ditusukkan, model tusukannya ini Mas, model tusukannya, jumlah tusukannya calon biasanya gimana? Berapa? Secukupnya. Kalau kita nggak boleh secukupnya Mas, diatur, nggak boleh banyak-banyak. Kayak di sini nih, ini cuma 5 sampai 7 titik. Tapi itu Pak, maaf, awal pertamanya di sini dulu ya. Misalnya ini, ya, jarum, jangan dulu ya, langsung titik sini. Ya, Di sini kan, ya, paling dari 8 lah, ya. maksimal 8 titik. Nah ini kan itu jarumnya, langsung kita sini, Ya, taruh gitu kan, ya betul. sama berarti ya. Sama, intinya sama. Ya, ini sama. Jumlah titiknya ini 5 sampai 7. Kalau ini 9 sampai 13. Minimal 9, paling banyak 13. Jangan banyak banget. Karena itu dapat merusak kulit. Ya. Jadi ini 5 sampai 7, ini 9 sampai 13 sama semua nih. Ya, semua sama. Yang ini 5 sampai 7. Yang ini juga sama Mas, ya. Ini jangan banyak-banyak ini juga 5 Mas, semua nih. Yang di ini nggak boleh banyak yang sakit. Cukup 5 sudah. Kalau di sana ini nih, ini hanya 1 Mas. Hanya 1 saja, tek gitu. Tengah doang. Iya, tengah doang. 1, paling banyak 3 kalau orangnya dirasa kekal dan kuat begitu. Tapi kalau orang biasanya 1 tek, paling banyak 3. Di sini berapa? Di sini ya 5. Tarikannya 1,5. Sini 1. Dibiarkan, gunakan tisu secukupnya. Terus setelah diambil darahnya, dipasang lagi kan? Tapi ini nggak boleh dipasang lagi yang ini Mas. Ini nggak boleh dipasang lagi nih. Apalagi kalau ada blister. Blister udah nggak boleh dipasang. Waktu pengebasan ternyata udah blister, udah jangan dikop lagi. Kalau ini Harus ada blister. Blister itu lepuhan. Lepuhan itu namanya blister. Lepuhan itu karena kelamaan kekencengan. Biasanya karena ada gangguan panas dalam. Ya, biasanya orang yang kena lepuhan itu bukan karena kelamaan, bukan karena kencang, tapi karena panas dalam. Di dalamnya itu ada gas patogen. Jadi kalau standarisasi kan sudah jelas nih, ukurannya pengebasan cuma 5 menit. Mungkin kalau kelamaan lama-lama bisa juga akhirnya panas dalam di dalam bisa ketangkap, akhirnya terjadi lepuhan. Kalau terjadi lepuhan harus dikeluarkan cairannya setelah selesai semua dengan cara ditusuk dari samping, jangan dari atasan gitu. Cara mengeluarkan blister. Jadi ketika ada orang nanya, wah ini ada blister Pak, ya sama menjelaskannya bukan karena kelamaan, kan sudah ada standarisasi. Karena Bapak ada gas patogen. Gas patogen itu apa? Gas yang dapat menimbulkan penyakit. Jadi bersyukur kok ya ketahuan ada blisternya.
Jadi bukan disalahin, malah wah ini berarti ketahuan dari awal bapak ada yang sakit di dalam, ada gas patogennya, gas yang dapat menimbulkan penyakit. Karena bekam itu mengobati, menurut hadis itu mengobati 72 macam jenis penyakit. Mana hadisnya? Itu deh. Yuk, bekam ini berdasarkan hadis. Jadi apapun penyakitnya dibekam. Bahkan nanti ada penjelasan terkait dengan bekam itu kondisi yang di luar dugaan, misalnya pas dibekam ternyata orangnya kesurupan, ada juga mas. Diabetes. Kalau diabetes, orang yang diabetes. Kalau orang diabetes kan harus dengan penanganan khusus. Gula darahnya berapa tingginya? Dari kalau rumah di atas 300 tidak boleh. Di atas 300 tidak boleh. Ya, kalau di bawah 300 mesti. Ya, bekam basah itu ya. Maksudnya untuk bekam basah. Jadi nggak semuanya kan, nggak semua orang bisa dibekam kan? Dia satu orang yang kena diabetes yang tinggi. Ya kalau bisa mau bekam, ya bekam kering, jangan bekam basah. Yang aman itu. Ya, tidak ditusuk, ya dikeluarkan gas patogennya, dikeluarkan anginnya. Ini hanya sekilas saja supaya nanti dilanjutkan terapinya, maksudnya diklatnya ya mas. Karena kita banyak diklat mas. Nanti sama di diklat, misalnya herbal di DHBA itu apa? Karena dapat komisi. Sama jual herbal ada komisinya. Kita punya jahe, punya kunyit sama temulawak, ada madu, ada produksi sendiri semua. Ya ada apa namanya? Nah, misalnya ini nih, madu hapat bawang putih. Misalnya harus tahu harganya, harus tahu cara penggunaannya. Tapi kapan waktu sama pelajari? Untuk apa? Ya untuk menjual. Ini madu hapat. Kemudian kita juga ada materi menu. Sama harus hafal menu semua mas. Menu kita apa aja sih? Menu kita ada bekam. Bekam ada bekam kering, ada bekam basah. Bekam kering 4.000, bekam basah 5.000 per titik. Ada bekam kepala. Bekam kepala kita sudah punya mesin, tidak harus dibotakin. Kan gitu. Nanti sama praktek. Pernah pakai mesin? Pernah ya? Pernah, cuman bukan menangani. Saya yang dibekam. Oh ya nanti belajar. Karena itu banyak juga mas yang ambil itu. Kalau orang sering sakit kepala, mikirin banyak keluhan yang gitu kan, bekam kepalanya bagus. Jadi sama harus latihan lah nanti praktek gitu. Nanti dipandu. Tarifnya berapa? 25.000. Nanti rencana mau dinaikkan harganya mas. Bekam yang tadinya 5.000 mau dinaikkan jadi 6.000. Yang ini yang tadinya 25.000 menjadi 30.000. Mau dinaikkan. Karena apa? Kita mau servis. Kan kita setelah bekam, setelah terapi itu kita ngasih minuman mas. Sama bikin minuman nanti. Gratis buat pasien kan. Sama bikin 1 sendok makan ditambah air, cangkirnya sudah cangkir yang bagus itu, sama bikin. Jadi setelah orang terapi silakan duduk di sana. Pak, saya bikin minum ya Pak. Minumnya apa? Minumnya campur sari. Campur sari itu terdiri dari ini apa ini? Nih campur sari. Jadi kita punya merek ada macam-macam. Mana aja? Nih ada kunyit ya. Ada kunyit, ada temulawak, ada kunyit, ada jahe merah. Campur sari ini gabungan dari tiga-tiganya ini. Ada jahe, ada kunyit, temulawak. Sudah disediakan di toples, sambil bikin ambil tuh 1 sendok, dikasih air panas, tinggal tuh diaduk, diberikan ke pasien yang habis diterapi tadi, mas. Jadi tanpa gula. Sudah ada gulanya. Gimana itu? Sudah tinggal nyeduh gitu loh. Kasihkan ke pasien, monggo Pak silahkan.
Kita juga menyediakan air oksido. Oksido itu cup botol. Minuman kayak tadi malam lah gitu, mana ada contohnya. Itu sama kasih itu. Jadi untuk sambung komunikasi dengan terapis. Mudah-mudahan berlanjut. Biasanya setelah minum sampai dicari biasanya loh. Kalau lagi ada rezekinya. Makanya biar tahu namanya. Mas Ali mana Mas Ali ya? Sampai lagi. Jangan jauh-jauh Pak habis minum. Jangan ngumpet di belakang, jangan. Kumpulnya itu di rest area tempat bijos yang semalam kita tahlil itu. Itu kan kalau siang kan tidak ada kursi-kursi, duduk di situ. Nggak jauh dari pasien, nanti biasanya dicari sama bersalam tempel. Barakallah. Kalau alhamdulillah. Baca alhamdulillah dulu. Terima. Yang pertama diucapkan adalah alhamdulillah. Barakallah ya Pak. Semoga sehat selalu. Jangan terima kasih. Jangan bahasanya juga penting nih. Terima kasih ya Pak. Semoga sehat selalu ya Pak. Cara menerima tip gitu loh maksudnya. Kan orang-orang ada ini. Terimanya kan biasa, jangan gitu. Terima yang mantap. Hatur nuhun nih Pak. Dengan wajah senyum, jangan angker. Ya. Jadi pertama tuh terima tuh alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah dulu nih. Baru sama dok. Barakallah Pak. Mungkin sehat ya Pak. Udah. Sampai di situ Mas gambarannya. Yang Bapak ingin sampaikan, jadi sampean ikuti, mudah-mudahan ada kebersamaan sampean dengan DHBH. Bapak berharap gitu. Makanya gini, sampean harus, kan ini masa penilaian nih 1 minggu nih. Sampean coba 1 minggu. Setelah itu putuskan. Oke Pak Suki, oke Ustadz Firdaus, saya mau gabung dengan DHBH. Atau mohon maaf banget saya nggak bisa gabung. Mau disampaikan dari awal. Daripada sampean nanti oke tahu-tahu nggak berangkat gitu. Jangan begitu. Ya. Jadi ini keterbukaan karena saya juga kan harus mengkondisikan Mas Samsul yang bantu kita, yang bantu sampean bertemu dengan DHBH, yang membantu DHBH ketemu dengan jenengan. Siapa tahu ini jadi jalannya rezeki ya kan? Nah, DHBH terbuka Mas manajemennya. Manajemen terbuka artinya apa? Kita ada tabungan untuk persiapan THR. Ya. Tiap hari kita nabung. Terus ketika ada saudara terapis yang pernah musibah, kita ikut berbagi. Ketika barangkali mau bangunan rumah dan sebagainya, kita ikut berbagi. Makanya alhamdulillah terjalin hubungan yang baik. Tidak harus ketemu dengan saya, karena Bapak jarang ke situ. Jarang tuh Bapak tuh kadang-kadang ke Cikampek, kadang-kadang nangani pasien di luar, di rumah cuman buka. Kadang-kadang malah saya waktu bisa gini, Mas Ali ke rumah ya Mas, nangani pasien di sini. Suka